Hai semua, kembali lagi di Alvin Talkative. Jadi hari ini hari dimana musim baby biawak itu pada bertelur menetas ya teman-teman ya. Di tempat kerja aku nih kebetulan tahun lalu aku manen beberapa telur-telur yang keluar dari sarang yang ada di sekitar tempat kerja ya. Tapi tetap nggak diambil semua. Jadi ada beberapa yang memang kabur dan kubiarkan aja, nggak aku kejar. Ini aku tadi nemu satu teman-teman. Jadi ini ceritanya nggak sengaja. Ini. Nah, ini lemes teman-teman ya. Tuh, ini lemes tuh. Tapi masih hidup, lemes. Ini kenapa lemes? Karena tadi digigit sama kucing teman-teman ya. Nah, masih ada saudara-saudaranya. Tadi ada yang kabur satu. Terus masih ada yang baru keluar sarangnya, masih di dalam parit ya. Dia bersarang di parit teman-teman. Yuk kita lihat. Harus momen-momenan sih. Rezeki-rezekian juga. Jadi udah ada yang kabur keluar. Ini yang satunya belum mau keluar. Ada dua belum mau keluar dia. Seperti biasa di parit dia teman-teman ya, di tempat kayak kemarin yang mungkin yang dulu nonton vlogku, dia keluar dari situ. Tapi tadi sempat ku ganggu, dia masuk lagi ke dalam parit. Ya teman-teman, ini jadi tadi keluarnya dari sini nih. Ini di bawah sini ada parit ya. Ada sarangnya di dalam situ. Tadi ada anak-anaknya dua lagi, cuma ini nggak terlihat lagi dia. Masuk dalam celah-celah itu. Aku feelingnya sih dia kalau nggak keluar dari sini, keluar lagi nanti atau lewat parit yang satunya gitu. Coba ku. Jadi lanjut ya teman-teman ya. Jadi semua tadi nggak jadinya banyak kali. Tadi nggak sempet aku videokan pas nangkep biawaknya, memang karena tadi sibuk teman-teman ya. Jadi aku tuh tadi cuma selintas, biawaknya keluar aku ambil, biawaknya keluar aku ambil. Jadi tadi cuma dapat satu ekor lagi teman-teman. Ada satu ekor lagi nggak dapat. Terus ada dua ekor, satu ekor terpantau keluar masuk sarang tapi aku nggak bisa ngambil karena tadi banyak kerjaan. Yang kedua kabur lewat jalan lain, lewat selokan parit lain. Jadi tadi aku kejar susah teman-teman ya, karena masuk ke dalam lubang gitu. Terus akhirnya cuma dapat dua, yang satu keadaannya mengenaskan karena digigit kucing yang ada di wilayah sekolah lah ya. Digigit kucing di tempat kerjaku. Jadi posisinya tuh udah sekarat. Ini juga udah sekarat teman-teman ya. Aduh sorry. Oke, jadi posisinya yang satu udah sekarat, tapi ku rescue aja ya. Ini aku taruh di box ini teman-teman. Coba ya, tar. Tuh. Dia posisi ada di box. Nanti dia akan aku taruh di box CB25. Tuh, box CB25 ya. Ukuran segini untuk karantina ya. Untuk tempat boxnya boleh dikasih water dish atau tempat berendam boleh, tapi kalau nggak pun nggak apa-apa teman-teman ya, tapi harus dikasih mandi nih. Ini biar terlihat ya, ini kondisi masih, tadi udah mau ku handle sih nih. Ini kondisi kayak gini nih. Ini yang lemes ini teman-teman. Tuh, ini lemes nih, tapi masih nggak tahu masih hidup atau enggak ya. Ini benar-benar lemes. Tuh matanya masih melek nih. Tuh melek satu.
masih sekarat. Tapi kayaknya ini sih nggak selamat ya teman-teman ya, karena digigit di bagian sini tadi sama kucing. Nah sini tuh tadi berdarah, terus sempat darahnya itu udah mulai disemutin. Aku cuci tadi posisi masih nih mangap nih mangap nih. Nah ini kok posisi masih apa ya, masih hidup nih, tapi kondisi lemes ya. Semoga sih tuh mangap dia. Nah, ini masih hidup, cuma lemes kondisinya ya. Nanti kita rescue lah tuh mangap ya. Tuh, oh hidup, lemes kondisi, benar-benar lemes karena kegigitnya bagiannya vital teman-teman di tengkuk sini. Tapi kayaknya selamat ya, semoga ya. Tapi kalau feelingku sih nggak selamat. Ini benar-benar fresh wish ya, wild coach ya teman-teman ya, wild coach. Jadi tangkapan alam. Posisi karakter masih kagetan ya. Jadi kalau biawak kayak gini tuh kita harus apa namanya, harus ini dia udah aku handle sih, jadi nggak terlalu mau gigit teman-teman ya, karena dia udah apa ya, ini cuma posisi tuh. Biawak kalau udah nyium bau tangan manusia dia cenderung lebih apa ya, nggak mau gigit. Cuma ya karena ini kondisi masih apa, tangkapan alam, masih kaget-kagetan lah, baru bener-bener masih dapet ini kondisi kita review sekali ya teman-teman ya. Ini prediksi aku dia udah lahir sekitar 2 harian, 2 hari 3 hari ya, karena yolknya di bagian bawah ini, di bagian perut ini bener nih. Nah, bagian perut ini udah benar-benar udah habis teman-teman. Biasanya kalau biawak yang baru lahir, kondisi di sini tuh biasanya masih kadang ada sisa-sisa dikit biasanya, tapi ada juga yang sudah nggak ada karena dia udah apa ya namanya, udah sedikit beberapa jam di sarangnya baru dia keluar. Maksudnya di dalam tanah itu atau di sekitar sarang baru dia keluar dari sarang gitu. Ini kondisi kalau prediksiku udah 1 hari lebih, sekitar 2 hari baru ini keluar, lapar cari makan. Karena biasanya walaupun sudah masuk si yolknya itu, cadangan makanannya itu, dia biasanya kondisi masih belum lapar. Nah, ini udah mulai kondisi lapar. Bisa dikasih serangga ya teman-teman ya. Biasanya sih dikasih jangkrik gitu. Cuman kalau nggak mau nggak apa-apa teman-teman, dia nggak akan mati kok selama beberapa hari ini. Kalau mau dikasih ikan teman-teman. Tapi itu kelemahannya, ini mangap-mangap, ini mau mati aja mangap-mangap ya. Tapi kelemahannya kalau dikasih ikan ya dia nggak mau lagi makan serangga teman-teman, karena udah kena amis ya. Wow, kondisi bener-bener kecil. Ini kayak si Ignil dulu teman-teman. Ini prediksiku masih saudaranya ya, karena kayaknya ini indukan yang dulu bertelur di situ kan. Nah, ini anak-anaknya lagi, generasi selanjutnya. Karena kalau biawak biasanya udah nyaman bertelur di situ, akan bertelur lagi di situ. Ini nggak semua aku ambil ya teman-teman, tetap ada yang kubiarkan kayak tadi. Dia kabur, nggak aku cari-cari lagi, karena aku sengaja biar ada regenerasi ya teman-teman. Yang tahun lalu juga gitu, nggak semuanya kita ambil, jadi tetap ada yang kita manfaatkan sebagian, ada yang kita harus liarkan sebagian, karena yaitu biawak itu pengendali telur ular kobra teman-teman ya, karena dia bisa memangsa telur ular kobra. Di tempatku, di daerahku ini ular kobra masih ada ya teman-teman ya, karena waktu itu terpantau aku udah pernah nemu ular kobra, bukan king cobra ya, ular kobra, bener-bener ular kobra gini, dia naik leher, kepalanya, lehernya mengembang, itu bener-bener ular kobra. Nah, biasanya itu daerah-daerah yang jarang ada biawaknya. Nah, itu kalau di tempat kerjaku kebetulan ada ular-ular kecil, tapi sih cuma sekali 2 kali, dan itu kayaknya bukan ular berbisa ya. Ya, masih kecil ya, benar-benar kecil ini. Dulu si Ignil juga segini. Tuh. Ini nanti ku rekondisi dulu ya biar sampai dia benar-benar mau makan. Ini karakter masih jampi. Semoga yang
Yang ini teman-teman, aku berharap yang ini selamat ya teman-teman ya, semoga ya. Tapi kondisinya udah kayak lemes sekali, tapi masih hidup sih. Tuh masih melek dia, tapi nggak tahu aku ya, karena nggak bakal bisa diapa-apain ya, kita hanya menunggu. Tuh dia masih mau mangap-mangap, tapi ini masih malah galak dia, mangap-mangap daripada ini. Tuh mangap dia, karena mungkin kondisi nggak bisa apa-apa ya. Ini ukuran lebih besar yang ini. Tuh ukuran lebih besar. Kepala pun beda ya. Ini aku kayak betina teman-teman ini. Tapi biasanya sih kalau reptil betina jantan dia harusnya lahirnya nggak bersamaan. Biasanya gitu, nggak bersamaan teman-teman ya. Betina itu lebih lama biasanya karena suhunya harus lebih rendah biasanya. Jadi dia netasnya lebih lama. Kalau ini bersamaan. Ini tapi kondisi ini dia lebih besar teman-teman ya. Aku nggak tahu dia selamat atau enggak ya. Yang ini karena ekornya pun malah bengkok-bengkok ini. Kayak ada yang patah gitu karena digigit kucing. Pertamanya aku dapet dia kondisi udah digigit kucing, udah bekas gigitan kucing. Tapi cobalah kita rescue dulu ya, kita selamatkan dulu, semoga sih besok dia sehat sih, mau ini. Nah yang ini kita handle, kita pelihara dulu biar bisa mau makan serangga dulu ya. Ini tempatnya ya. Nah tempatnya aku pakai kayak gini aja teman-teman, ini paling worth it lah ya. Kenapa paling worth it? Karena ya satu agak transparan, kedua kawat ram ini sangat worth it sekali untuk kita berinteraksi. Tuh. Ini kalau udah sering ngejilat kita dia akan tenang teman-teman. Yang itu belum ngejilat soalnya, yang sekarat itu baru dipegang aja. Jadi pokoknya biawak ini apalagi dari baby gini teman-teman, memang kita pas, tapi ini mau gigit ya barusan. Masih apa ya? Masih labil ya. Jadi mau gigit tangannya sendiri. Jadi tetap hati-hati ya. Tapi biasanya sih kalau udah mau ngejilat gini lebih tenang gitu. Tuh. Tapi ada kemungkinan tetap gigit teman-teman. Bukan berarti kalau udah kayak gini nggak ada kemungkinan nggak gigit. Karena si Ignil yang udah kupelihara lama setahun aja ya tetap ada kemungkinan gigit. Jadi kita harus tahu karakter ya, karakter biawak ya. Jadi biawak ini gimana kondisinya pas mau gigit gitu. Biasanya nggak tiba-tiba, biasanya ngasih tanda-tanda dulu. Nih. Ini masih jampi soalnya ya. Tuh. Kalau kondisi apa namanya kecil gini sering nggak ketebak, tiba-tiba dia loncat gigit teman-teman. Kadang gitu. Oke, ini udah cukup ya kita handling ya untuk hari ini, karena jangan terlalu lama sih handle biawak. Yang penting kita ada interaksi ngasih makan, itu dia akan jinak pada jinak untuk sendirinya gitu teman-teman ya, tanpa harus sering di handle. Kayak signal itu nggak pernah aku handle ya, tetap bisa jinak pada sendirinya, untuk sendirinya ya. Ini kita taruh sini, nanti ku kasih tempat berendam aja biar dia bisa minum atau berendam juga teman-teman. Jadi ini ku tutup, yang ini aku nggak tahu ya, ini ku kasih di kardus dulu ya biar nggak stres sekali ya, karena ini kondisi lemas sekali. Aku kasih di kardus, jadi aku soliter ya, sendiri-sendiri. Nah ini taruh di kardus ini, tuh lemas kondisinya, tapi masih hidup teman-teman, masih hidup tuh mangap tuh, mangap tuh, karena belum ngejilat tanganku tuh. Lemes, bener-bener lemes nih, lemes gak berdaya. Nggak tahu ya selamat atau enggak, pokoknya kita taruh aja
Kita lihat ya sampai besok pagi ya, karena nggak mungkin juga dikasih makan. Kalau yang ini nanti ku kasih yang segar bugar, nanti ku kasih makan jangkrik, nanti ku tes. Tapi dibiarkan dia adaptasi dulu teman-teman. Mungkin besok pagi lah ku coba ku kasih sekalian timenya makan si Iqdil juga biawakku yang lain ya. Jadi timenya si biawakku yang lain juga makan di hari Selasa, semuanya makan. Terus ini juga nanti ku kasih makan. Ya dia adaptasi hari ini seharian, adaptasi dengan lingkungan barunya ya, dengan kehadiran manusia. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Semoga konten saya menghibur buat teman-teman. Kalau teman-teman ada biawak liar yang baru-baru lahir ini, saranku sih ya dimanfaatkan secukupnya, jangan diambil semua, biar ada regenerasi di alamnya teman-teman, untuk mengendalikan populasi atau rantai makanan gitu teman-teman ya. Jadi mereka pun juga makan tikus, jadi bisa mengendalikan hama-hama juga seperti tikus dan ulat. Oke, bye bye.